warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sama-sama kita hormati Pak Bupati Halmahera Utara bersama teman-teman Forkopimda, teman-teman yang lain anggota DPR yang berkesempatan hadir, teman Forkopimda, para camat, Kades, pimpinan OPD, para guru, dan seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Dan saya tidak sapa satu persatu semuanya saya hormati. Untuk waktu masih 20 menit ke depan. Jadi dari sisi pesan pembangunan, Pak Bupati sudah menyampaikan dengan sangat baik tentang perjalanan saya dengan beliau kurang lebih setahun, ya, tinggal beberapa hari lagi ke depan. Pada kesempatan ini kebetulan momentumnya tepat, kita lakukan safari Ramadan, buka puasa bersama, dan sebentar nanti akan menuju Quran. Maka saya ingin menyampaikan bahwa momentum ini harus tetap kita jadikan sebagai ruang solidaritas dan berkat sosial yang harus kita jaga setiap saat, baik di dalam Islam maupun dalam momentum lain yang ada di keluarga Nasrani. Di pesan puasa juga sudah mengisyaratkan itu jauh sebelumnya. Di kewajiban puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, ditujukan kepada kamu muslim, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, itu kepada keluarga kami yang Nasrani, agama-agama lain yang lebih dulu hadir sebelum Islam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi, melalui malaikat kepada Nabi dan kepada kita semua hari ini adalah mengonfirmasi bahwa rentang sejarah mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, salah satu kekuatan perekatnya itu adalah dalam doktrin puasa. Bahwa itu bukan hanya klaim orang Islam saja yang berpuasa, karena rekomendasi yang mengonfirmasi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan ini juga menjadi satu ibadah universal, bukan hanya kita. Dan ketika dia masuk ke doktrin Islam, dia masuk dalam rukun Islam yang keempat. Tapi secara sosiologis, dia adalah merupakan ibadah manusia dari zaman ke zaman. Tidak ada klaim ini puasanya orang Islam saja. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, bahkan di Nabi Daud itu lebih ekstrim lagi. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Karena itu, maka ibadah puasa Ramadan yang kemudian dijadikan itu sebagai salah satu sarana peribadatan di dalam Islam juga berefek secara sosial dan ekonomi. Sisinya yang universal, dan dia menjadi kebutuhan tergantung keadaan yang dalam waktu tertentu dokter saja kalau dia menjalankan operasi atau melakukan tindakan medis yang lain, kalau misalnya dia butuh istirahatkan pasien dari makan, dia suruh puasa, dan itu biasa. Jadi kemudian kita orang melakukan itu dengan baik sesuai dengan kehidupan dan doktrin agama kita Islam. Oleh karena itu, dari sisi solidaritas sosial, bahwa puasa sebagai sebuah ibadah tidak menghambat orang untuk melakukan aktivitas secara pribadi, sosial, maupun dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks bangsa. Dia juga berdimensi yang luas. Dia bisa berlaku secara internal kita orang, menuju kita orang untuk bisa menjadi la'allakum tattaqun. Sebagai output dari orang yang berpuasa dalam Islam itu adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang memiliki ihsan yang sangat tinggi. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
orang yang beribadah walaupun dia tidak melihat Tuhan, tapi dia yakin bahwa dia dilihat oleh Tuhan. Dan dari situ kemudian secara sosial berefek. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik sebagai alumni Ramadan, alumni orang bertakwa adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, saya kira di Halmahera Utara, alhamdulillah Pak Bupati dan kami sudah membentuk FKUB dan itu aktif. Salah satu forum yang bisa mengkomunikasikan kepentingan toleransi antara umat internal, umat satu umat, yang Islam dengan Islam, Islam dengan umat lain, dan sebaliknya, dan juga dengan pemerintah. Kita punya FKUB, dan kebetulan hari ini hadir dalam forum silaturahim. Ini juga bagian dari sosialisasi untuk kemudian pada waktunya ada forum yang bisa didiskusikan, ada problem-problem yang bisa berefek kepada kehidupan, terganggunya kehidupan kerukunan dan keagamaan kita. Sebelum sampai di sana dengan Pak Bupati dan Forkopimda, itu sudah dibicarakan di FKUB supaya kita orang betul-betul ada semacam tanggung jawab kolektif untuk bagaimana menjaga dan memelihara daerah kita ini untuk tetap damai, rukun dan nyaman untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Kemudian yang berikut ada juga di sini Basnas. Ini bentukan dari Pak Bupati dan saya sebagai pemerintah yang diberi amanah dari pusat. Ya. Badan Amil Zakat Nasional. Kalau ini juga kita orang dorong, maka dia akan menjadi salah satu instrumen yang bisa dikerjasamakan oleh pemerintah daerah untuk memecahkan problem sosial dan kemiskinan yang ada di masyarakat. Kalau ini semua kita gerakkan dengan baik, saya yakin pemerintah daerah Halmahera Utara yang didukung oleh lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi diantaranya, maka kita orang akan bisa naik level. Kemarin kita orang ada berita bagus sedikit, walaupun ini belum cukup. Saya dengan Pak Bupati dilantik tanggal 21 Maret. Itu pertumbuhan ekonomi kita cuma 1,9 kabupaten, minus 0 ya. Belum sampai 1 tahun karena kerjasama dengan orang semua pemerintah daerah, DPR, Forkopimda dan seluruhnya. Maka hari ini kita orang di progres terakhir itu sudah jadi 3,8%. Itu luar biasa cepatnya ya. Kalau misalnya kita orang mengukur keberhasilan ukur yang begitu-begitu, itu yang real, yang nyata. Nah, kemudian yang berikut, kita orang juga di sisi pelayanan publik kemarin kita dapat 100% pelayanan publik. Kemudian di MCP KPK, kita orang yang tadinya cuma bertahan di 34, dia naik sampai tertinggi itu di 40, tetap tong ada di garis merah. Sekarang ini kita orang sudah di ada 79, sekian persen, artinya sudah berada di zona hijau. Kita orang sudah siap untuk terbang bersama dengan daerah dan kabupaten lain di Indonesia untuk komitmen MCP KPK itu. Jadi insya Allah dari waktu ke waktu kita orang akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan pembangunan di daerah ini. Mudah-mudahan kalau agama ini kita orang jadikan sebagai nilai dasar, Islam dan Nasrani dan seluruh agama yang mendasari proses pembangunan kita, maka saya yakin kita orang akan sejahtera secara material, tapi juga sejahtera secara spiritual. Dan disitulah kunci daripada indeks pembangunan manusia, Human Development Index, dibangun atas bentukan pendidikan, kemudian kesehatan dan kemampuan atau daya beli masyarakat yang terjamin. Dengan begitu, mudah-mudahan Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Fit Kasman dengan komitmen dan konsep setara itu bisa akan terjadi. Dan pertama ya, bersyukur kita semua hari ini ada di Kau, dan sebelumnya ada banyak kebijakan yang sudah ditempatkan di sini. Manfaatkan itu dan jaga dengan baik sehingga dia menjadi titik picu untuk tumbuh kembang wilayah kita yang ada di Kau dan sekitarnya. Ini puasa 17, berarti masih 13 lagi selesai. Jadi jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki
kita kedisiplinan, kita ketaatan, karena puasa salah satu diantaranya itu juga membentuk disiplin. Saya kira ini, dan izin pada Pak Bupati saya pimpin zikir untuk menjelang berbuka bagi saudara-saudara muslim dan lain menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.